Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Rohaiti, nomor induk mahasiswa 857529891 dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan melakukan praktik modul 7 optik, yaitu sifat-sifat cahaya. Optik merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus cermin cembung. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Dan kali ini saya akan melakukan percobaan yaitu pemantulan cahaya dengan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, senter, kertas putih, busur derajat, lilin, dan kertas dengan celah cahaya. Serta tidak lupa tabel pengamatan untuk mencatat hasil pengamatan saya. Langkah pertama, saya akan melakukan praktik pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar, dan kertas putih. Lalu nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan setelah mengenai cermin datar. Gambarkan dan catatlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah sudut datang dan sudut pantulnya. Dan setelah kita ukur hasilnya, yaitu besar sudutnya 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan pada cermin datar, sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul, yaitu 30 derajat, sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut, dan hasilnya sifat bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti berikut, lalu nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan setelah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Dan hasilnya menunjukkan cermin cembung memantulkan cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan yang ketiga adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat dan bahan seperti berikut, lalu nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan setelah mengenai cermin cekung. Gambarkan dan catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Lalu aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar bayangan jelas dan tajam. Kemudian ukur jarak benda dan bayangan. Hasilnya, bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat nyata dan terbalik. Geserlah lilin mendekat dan menjauhi cermin cekung. Pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan 4 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan 3 cm. Jadi, semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangannya, atau jarak benda sama dengan jarak fokusnya. Kesimpulannya, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya atau semu, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Sementara sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah memantulkan sinar, cahaya yang menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya atau semu, tegak, dan diperkecil. Dan sifat bayangan pada cermin cekung adalah bayangan terbentuk nyata dan terbalik. Jadi semakin jauh benda dari cermin cekung, semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.